Check this out. Lee tampaknya sedikit curiga, menunjuk pada fakta bahwa tiba-tiba saja Han tertarik dengan Departemen Sihir, padahal sebelumnya tidak pernah menunjukkan minat. Dengan santai, Lee mengulurkan tangan untuk berjabat dan berkata bahwa dia menantikan kerja sama mereka. Tidak punya pilihan lain, Han akhirnya menjabat tangannya. Dengan suara pelan, Lee menambahkan bahwa dia mendengar tentang Han yang terjebak di Dungeon sebelum ujian praktik. Han tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lee melanjutkan, mengatakan bahwa bahkan dengan Adele di sisinya, siswa biasa tidak akan bisa keluar dari Dungeon Error itu. Kini, Lee benar-benar penasaran dengan jenis sihir yang telah digunakan oleh Han. Han terkejut mengetahui bahwa Lee mengetahui insiden itu, terutama karena para profesor berusaha merahasiakannya. Han menyadari bahwa Lee memiliki perhatian yang sangat detail, yang membuatnya sulit ditebak. Selain itu, Lee memiliki kepribadian yang kuat dan sangat cocok menjadi tokoh utama klasik tipe yang percaya bahwa setiap penjahat harus ditumpas. Han mulai bertanya-tanya apakah Lee sudah mencurigainya sebagai bagian dari kelompok sihir hitam, dan sedang mencari tahu apakah dirinya berbahaya. Adegan kemudian beralih ke kamar Han. Sepanjang perjalanan, Han merenungkan kabar bahwa Akademi baru saja membangun asrama baru yang konon seperti Hotel Bintang 5. Saat akhirnya menemukan kamarnya dan membuka pintu, Han benar-benar terkejut melihat seorang pria di dalam yang juga tampak sama terkejutnya. Pemuda itu berteriak kaget, bertanya apakah dia benar-benar Han Siha, sambil menunjuk ke arahnya. Han terlihat bingung dan bertanya mengapa dia begitu kaget melihatnya. Dengan senyum lebar, pemuda itu mengatakan bahwa dia senang memiliki teman sekamar yang sangat terkenal. Dia menyebut Han sebagai siswa yang membuat Crik menangis dan bahkan membuat keluarga kerajaan berlinang air mata. Mendengar itu, Han merasa sedikit canggung, mengingatkan dirinya pada kejadian saat Fabian Edwin mulai bertingkah sok kuat setelah upacara promosi. Kala itu, Fabian mempertanyakan mengapa seorang bangsawan sepertinya malah masuk Departemen Nekromansi, sementara Han masuk ke Departemen Sihir. Untuk membuatnya bingung, Han dengan santai menyebutkan bahwa Fabian sebenarnya bukan darah murni bangsawan. Fabian terkejut dan bertanya bagaimana Han mengetahuinya, tetapi Han hanya mendengus dan menyuruhnya diam, memberi isyarat bahwa dia tidak akan membocorkan rahasianya. Fabian akhirnya mundur dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah. Namun, Fabian tetap merasa rendah diri dan mengeluh bahwa dia tidak seharusnya berada di Departemen Sihir, sambil menangis. Han menyuruhnya berhenti menangis dan menyebutnya bodoh, khawatir jika teman sekelas mereka melihatnya. Sayangnya, sudah terlambat. Para siswa mulai berbisik, mengatakan bahwa Han terlalu kejam karena membuat Fabian menangis. Han merasa frustrasi, berpikir bahwa rencananya untuk tetap rendah hati dan lulus dengan tenang kini berantakan. Kembali ke asrama, Han tidak bisa berhenti memikirkan reaksi campur aduk yang didapatnya dari semua orang. Pemuda yang berbagi kamar dengannya memperkenalkan diri sebagai Won dan mengatakan bahwa dia juga berada di Departemen Sihir. Dengan ramah, Won mengatakan bahwa dia tahu Han adalah sosok besar di akademi, tetapi sebenarnya dia sendiri belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Namun, Han tahu persis siapa Won. Won adalah salah satu pengikut paling dipercaya Lee, dengan kecerdasan tajam dan keterampilan yang serbaguna. Selain itu, Won juga memiliki jaringan informasi yang sangat luas. Melihat ekspresi Han yang terlihat sedikit gelisah, Won bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Han hanya menghela napas, merasa sial karena terus bertemu dengan tokoh-tokoh utama. Dengan gumaman pelan, Han menyebutkan sesuatu tentang rencana untuk menjatuhkannya, tetapi dengan cepat mengabaikannya dan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Won tampak tidak begitu percaya. Untuk mengalihkan perhatian, Won mengusulkan agar mereka mengeksplorasi asrama setelah beres-beres. Dengan antusias, Won mengatakan bahwa dia memiliki peta panduan dan yakin bahwa itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan sebagai teman sekamar. Han merasa sedikit ragu, tetapi akhirnya setuju. Saat berada di kantin asrama, Won membahas gosip dari para senior yang mengatakan bahwa lebih baik makan di luar akademi. Han bertanya alasannya. Won menjelaskan bahwa makanan di kantin asrama rasanya seperti eksperimen gagal, sehingga tidak ada yang mau makan di sana. Ketika Han mendengar bahwa para siswa sudah sangat muak dengan makanan kantin hingga mereka benar-benar mengajukan keluhan, dia langsung memutuskan untuk tidak akan makan di sana juga. Setelah mengeluhkan kantin, Han dan Won berjalan menuju lapangan pelatihan sihir. Tempat latihan tidak pernah berhenti. Won memperingatkan Han agar berhati-hati saat berjalan, atau dia bisa saja terkena serangan nyasar dan berakhir di ruang perawatan. Han menyarankan untuk memasang penghalang sihir, dan Won setuju dengan ide itu, memujinya karena ternyata lebih cerdas dari yang orang lain kira, meskipun tetap menggoda dengan sedikit ejekan. Merasa kesal tetapi mencoba mengabaikannya, Han mengajak mereka untuk mengeksplorasi lapangan, sementara Won terus mengoceh tanpa henti. Meskipun banyak perkataannya terdengar tidak penting, Han menyadari ada banyak informasi berguna yang terselip di dalamnya. Bahkan, Won sendiri mengakui bahwa komentar-komentarnya bisa berguna. Setelah berkeliling cukup lama, Won berpikir sudah saatnya mereka kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba langit berubah gelap, seolah-olah hujan akan turun. Han dengan cepat menyadari bahwa ini bukan hujan biasa, melainkan sesuatu yang beracun dan mematikan. Dengan sigap,
Han menarik Won agar berhenti dan mendesaknya untuk segera menuju gedung utama guna memberitahu profesor tentang situasi ini. Won merasa sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Han tiba-tiba berhenti. Sementara itu, Han mengamati pemandangan yang menyeramkan saat hujan beracun mulai mengguyur tanah berlumpur. Setiap tetesan dipenuhi dengan racun yang mematikan. Kekacauan segera pecah di antara para siswa begitu kabar menyebar bahwa hujan ini sangat berbahaya. Situasi semakin menegangkan ketika beberapa siswa menyadari ada orang-orang yang hilang, termasuk Adele dan Solia. Melihat kekacauan ini, Han mulai mencurigai bahwa organisasi penyihir hitam berada di balik kejadian ini dan berencana menculik siswa berbakat sebagai sandera untuk mengambil alih akademi. Dia segera menyadari bahwa ini bisa menjadi awal dari insiden penculikan asrama. Sistem kemudian memberitahu Han bahwa tujuan utama episode 4 adalah menyelamatkan siswa yang hilang. Sebagai lelucon, sistem menyebutkan bahwa misi utamanya adalah membantu calon istrinya bertahan hidup, sebelum akhirnya mengoreksi dirinya sendiri dan kembali ke tujuan sebenarnya. Sistem juga memperingatkan bahwa kegagalan akan menyebabkan Han kehilangan poin ketampanan. Namun, karena Han tidak memiliki poin ketampanan sama sekali, dia dengan santai mengabaikan peringatan itu. Di dalam hutan, Adele dan Solia terikat di dalam sebuah pohon besar. Adele berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi Solia menyuruhnya tetap tenang dan menyimpan energinya. Solia menjelaskan bahwa akar yang mengikat mereka sangat kuat dan sulit untuk diputus. Sejak tadi, Solia telah mencoba mencari titik lemah, tetapi belum menemukannya. Sementara itu, Adele bertanya-tanya mengapa mereka ditangkap oleh pria berjubah hitam ini. Tidak seperti Solia, yang memiliki segalanya, Adele merasa dirinya hanyalah seseorang yang biasa saja, tanpa dukungan keluarga atau latar belakang yang istimewa. Situasi ini mengingatkannya pada saat dia terjebak bersama Han di Dungeon Error. Bahkan di saat seperti ini, wajah Han muncul dalam pikirannya sebagai pilihan terakhir, sesuatu yang membuatnya semakin frustrasi. Kenapa dia harus memikirkan Han, sementara pemuda itu mungkin hanya sedang bersantai di asrama? Sementara itu, Solia memperhatikan pohon di luar dan berspekulasi bahwa pohon ini mungkin lemah terhadap sihir cahaya, terutama karena langit tampak tertutup kabut hitam. Adele setuju, mengingat bahwa itu adalah hal terakhir yang mereka lihat sebelum ditangkap. Solia berpendapat bahwa kabut gelap itu pasti dibuat secara buatan untuk menghalangi sinar matahari. Dengan adanya batang pohon raksasa yang menjulang ke langit, ini semakin memperkuat teorinya. Solia mengatakan bahwa tempat seperti ini seharusnya terkena cahaya matahari, kecuali ada sesuatu yang sengaja menghalanginya. Adele mengaguminya karena mampu menyusun kesimpulan begitu cepat. Dengan percaya diri, Solia bersiap melawan balik, menegaskan bahwa hujan beracun di luar sana adalah bentuk sihir hitam. Dia menjelaskan bahwa kemampuan purifikasi miliknya adalah bagian dari sihir cahaya, yang merupakan cara terbaik untuk melawan sihir hitam. Adele tahu bahwa kemampuan Solia sangat kuat, tetapi masih ragu apakah itu akan berguna dalam situasi ini. Dengan napas panjang, Solia mulai melantunkan mantra, dan cahaya perlahan mulai menyelimutinya. Adele mulai berpikir bahwa mungkin, cahaya sebanyak ini benar-benar bisa berhasil. Tiba-tiba, suara asing memotong mantra Solia, menyuruh mereka berhenti bermain-main. Solia tersentak saat pohon itu hidup dan menyerang, mematahkan mantranya. Tubuhnya tampak lemah dan kelelahan. Pohon itu tertawa, mengingatkan bahwa meskipun Solia memiliki potensi besar, dia tetap hanya siswa tahun kedua yang terlalu lemah untuk melawan mereka. Pohon itu kemudian melepaskan kabut hitam pekat, membuat Solia sulit bernapas dan pikirannya mulai terganggu. Dengan suara merayu, pohon itu menawarkan sesuatu yang menggiurkan, menggoda Solia dengan janji untuk mengembalikan semua yang telah hilang darinya. Pohon itu berbicara tentang semua penderitaan yang dialaminya sejak masuk akademi, dan betapa dia sudah hampir menyerah. Pohon itu berjanji akan memberinya kekuatan untuk melewati semua ini dan pulang ke rumah. Dengan kabut yang mempengaruhi pikirannya, Solia merasa semakin sulit untuk berpikir jernih. Melihat keadaan ini, Adele langsung menyuruh Solia untuk tetap sadar. Adele mengingatkan bahwa mereka berdua sama-sama menghadapi masa-masa sulit, tetapi mereka harus terus maju. Dengan penuh keberanian, Adele menatap pohon itu dan bertanya mengapa ia menyerang Solia terlebih dahulu, bukan dirinya. Adele penasaran apakah pohon itu menganggapnya sebagai target yang lebih mudah. Pohon itu tampak terkesan karena Adele mampu melawan efek kabutnya. Kemudian, pohon itu memberi petunjuk bahwa bakat mereka berdua adalah alasan mengapa organisasi penyihir hitam mengincar mereka. Pohon itu menawarkan kesepakatan. Namun, Adele berpikir bahwa jika pohon itu terlalu fokus padanya, mungkin ini bisa memberikan Solia kesempatan untuk pulih. Saat pohon itu mulai mengungkap keinginan terpendamnya, Adele langsung membantahnya dan menolak untuk percaya. Dengan harapan Solia akan segera sadar, Adele mencoba mengulur waktu dengan memprovokasi pohon itu. Dengan berani, Adele menantang pohon itu untuk keluar dari persembunyiannya dan bertarung dengannya secara langsung. Merasa dihina, pohon itu menyerang dengan akarnya, mengklaim bahwa dalam bentuknya saat ini, ia tetap bisa mengalahkan Adele. Saat serangan mendekat, Adele menutup matanya, bersiap menerima serangan, sambil diam-diam berharap keajaiban terjadi. Tiba-tiba,
Han muncul entah dari mana dan melepaskan mantra sihir cahaya yang luar biasa kuat, menembakkan sinar terang langsung ke arah pohon. Cahaya itu memberikan harapan bagi Adele, membuatnya terkejut karena sihir itu tampak sangat mirip dengan sihir cahaya milik Solia. Saat melirik ke arah Solia, dia menyadari bahwa gadis itu masih pingsan. Saat Han muncul dengan penuh percaya diri, Adele terkejut melihatnya. Tidak percaya bahwa dia berhasil menemukan mereka dan bahkan melepaskan mantra cahaya sekuat itu. Dengan santai, Han bercanda tentang bagaimana Adele bisa masih sempat berbicara begitu banyak setelah hampir mati. Dia menjelaskan bahwa mantra cahaya tadi sebenarnya hanyalah mantra sederhana yang diperkuat dengan penguat sihir dari tas mereka. Kemudian, Han memeriksa keadaan Adele, yang dengan sarkastik menjawab bahwa dia baik-baik saja dan bertanya apakah Han menganggapnya sebagai pecundang sepertinya. Di balik candaannya, Han tetap serius dan mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk bertarung. Dia menyerahkan pedang kepada Adele, yang merasa bersemangat karena akhirnya bisa kembali menggunakan pedang yang mereka gunakan saat latihan dulu. Tersentuh oleh perhatian Han, tetapi sebelum sempat mengungkapkan perasaannya, Han malah melontarkan candaan tentang bagaimana Adele mungkin ingin mengubur pedangnya di suatu tempat. Sedikit terganggu, tetapi memilih mengabaikannya, Adele menegaskan bahwa tidak ada gunanya menahan diri sekarang karena mereka sedang berhadapan dengan penyihir hitam.